Makna apa yang diambil dari pasal ke-9 nih? Tahu pekerjaan tak baik, tetapi dikerjakan. Nah, kalau ini kan menyangkut orang lain juga. Aib orang tak perlulah kita buka, aib diri hendaklah tangkap-tangkap. Kapil itu mau membantu kita. Wah, jangan, ini penting ini. Jangan lupa tonton Cakap, Jangan Tak Cakap, subscribe, like, and share. Camera! Running! 1, 2, 3, take 2. Action! Cakap, jangan tak cakap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum, Bang. Waalaikumsalam warahmatullahi Pak Dr. Hardi. Terima kasih, Bang. Terima Abang kasih. sehat? Ya. Alhamdulillah. Oke, kita dengar selanjutnya. Ini gurindam pasal yang ke-7. Apabila banyak berkata-kata, disitulah jalan masuknya dusta. Apabila banyak berlebih-lebihan suka, itulah tanda hampirkan duka. Apabila kita kurang siasat, itulah tanda pekerjaan hendak sesat. Apabila anak tidak dilatih, jika besar, bapaknya letih. Apabila banyak mencela orang, itulah tanda dirinya kurang. Apabila orang yang banyak tidur, sia-sia sajalah umur. Apabila mendengar akan khabar, menerimanya itu hendaklah sabar. Apabila perkataan yang lemah lembut, lekaslah segala orang yang mengikut. Apabila perkataan yang amat kasar, lekaslah orang sekalian gusar. Apabila pekerjaan yang amat benar, tidak boleh orang membuat honar. Ya. Dari kalimat pertama, apabila banyak berkata-kata, disitulah jalan masuknya dusta. Kalau sekarang, apabila banyak melakukan posting, disitulah kepala mulai pusing. Gimana nih, Prof? Gimana? Ya, jadi itu kan bagian dari kata-kata posting. Apapun itu kan kita apakan kata-kata. Selama itu benar dan memang harus dikatakan, memang harus kita katakan. Walaupun menurut orang ya itu akan menyinggung. Bagaimana ya? Ketika kita memang mengatakan begini sajalah. Wahai masyarakat Kepulauan Riau, bersatulah kita membangun daerah kita ini. Ya kan? Nah, jangan kita berpecah belah. Mungkin ada juga antara orang yang mengatakan tidak suka akan hal seperti itu ya. Nah, tetapi kan itu benar. Ya kan harus kita katakan, ya kan? Nah, bahwa kita harus menauladani si anu ini. Mungkin dia tak suka kepada orang, tapi orang itu memang melakukan sesuatu yang bagus untuk ditauladani. Mengapa tidak? Nah, jadi selama itu benar, menurut saya, ya kita katakan. Yang tak boleh itu, ini bukan, tak boleh diambil secara harfiah. Setiap orang berkata banyak, ini kita berdua nih kan 1 jam ini berapa banyak kata-kata yang dilakukan. Nah kan, tetapi kan insya Allah tak ada niat untuk mendiskreditkan orang. Ya kan, semuanya untuk mengambil hikmah kebaikannya. Nah, yang paling penting adalah bahwa apa yang kita sampaikan itu janganlah terselip untuk berdusta. Niat itu yang paling penting. Itu kan sebabnya tadi hati. Kalau hatinya sudah bersih, ya kan kita tahu bahwa hati tadi ada 2 dorongan yang memungkinkan terjadi, ya bahwa ilahiyah atau syaitannya. Nah, kita tekanlah sebaik mungkin itu yang syaitannya itu kita minta ilham dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu kemudian yang berikutnya ya jangan kalau suka pun jangan terlalu suka gitu. Sederhana saja, sedang-sedang saja macam lagu dangdut itu, ya kan? Nah, itu bagus ya, itu hidupnya memang begitu. Tapi nah, ada yang Prof, ada kalimat yang bagus ini. Jika anak tidak dilatih, jika besar bapaknya letih. Ya. Ini kayaknya ada skill, ada yang generasi milenial ini harus mempunyai life skill. Bahwa dia bila tidak memang orang tuanya merasakan apa yang ada pada anaknya tidak ada yang lebih. Ya. Gimana tuh? Okay. Ya, jadi ini kadang-kadang antara pemikiran orang tua pertama dengan anak-anaknya. Kadang-kadang kan orang tua kan memikirkan masa depan anaknya. Anak-anak kan selalu memikirkan apa yang ada sekarang. Padahal kewajiban mendidik itu melatih, itu simbol dari mendidik itu. Salah satunya kan memang melatih.
Nah, itu adalah memang kewajiban orang tuanya. Gagal orang tuanya mendidik anaknya, nanti yang rugi kan anak-anaknya juga. Kita yang semuanya sudah menjadi orang tua ini kan merasakan bahwa, oh betul apa yang diajarkan oleh ayah bunda kita dulu. Padahal mungkin ada sebagian yang kita tak suka, gitu loh. Apalagi misalnya saya orang suka seni dari muda, suka olahraga, ya kan kadang ada kata orang tua saya, jaga juga waktu, jangan berseni terus, jangan berolahraga terus. Tetapi ada yang waktumu untuk mengulang pelajaranmu yang memang harus kita lakukan gitu. Karena apa tadi? Nah, apa itu ada muda menanggung rindu, ya kan? Ada tua menanggung ragam, ya, gitu kan? Nah, tapi padahal sebetulnya apa yang disampaikan oleh Raja Ali Haji tadi itu, apa yang disampaikan oleh orang tua kita, insya Allah benar gitu menurut apanya. Ya, walaupun kata orang, ya bagi orang tua apa yang dibicarakan sekarang itu kan nostalgia. Bagi anak-anak, apa yang mereka bicarakan adalah harapan masa depan. Betul. Tetapi kita harus mencari nilai tengah di antara itu. Saya kira tak ada orang tua yang sebenar-benar orang tua akan mencelakakan anak-anaknya. Semua orang tua, kita sudah merasakan, orang tua kita bangga akan kita sekarang. Nah, kemudian kita pun sebagai orang tua sekarang tentu bangga pada anak-anak kita. Ya, apabila perkataan yang lemah lembut, lekaslah segala orang mengikut. Itu gimana itu? Kan hari ini banyak orang berkata kasar di dalam Facebooknya, dalam Instagramnya, dalam medsosnya. Ini nasihat tepat sekali saya kira. Ya itu, jadi inilah, ini kan kita sudah banyak yang meninggalkan nilai-nilai kita sendiri, ya kan? Nah, berteriak-teriak tertentu arah itu kan bukan nilai kita. Demo. Itu nilai. Nah, saya pikir bukan hanya orang Kepulauan Riau, hampir semua Nusantara ini orang mengagungkan kelemah lembutan. Ya, kalau kita berbicara secara lemah lembut tentang kebenaran, masuknya itu menarik lah. Masuknya menarik. Mas, Pak, Bang, sebaiknya kita nih ginilah kalau untuk Kepulauan Riau. Tapi begitu kita bantah-bantah, orang pun mental juga dia, melawan juga dia. Nah itu kalau itu kan memang ajaran budi pekerti kita, saya kira. Ya tak bisa dibantah itu. Nah dan itu kan kita alami sekarang. Semua sudah mudah panik, mudah panas dan sebagainya itu. Nah ini bukan ajaran kita lah, ya kita itu menurut saya tak perlu ditiru oleh generasi muda sekarang. Sampaikan itu menurut saya secara elegan, secara anggun, ya kan bahwa orang bisa terpana mendengarkan pernyataan Dr. Hardy begini. Iya itu baru. Nah kan cakap jangan tak cakap gitu. Ya. Tapi saya lihat di pasal ke-7 tadi ini memang bicara mengenai sesuatu yang mendapatkan hikmahnya bila dipakai hari ini itu rasanya dunia ini aman lah, Bang. Ya. Jadi kalau kita lihat ya perbandingan juga bangsa-bangsa yang bertamadun tinggi itu memang ini pakaiannya. Saya tidak pernah ya ke kota London. Tetapi beberapa kawan mengatakan bahwa kalau kita sampai ke kota London itu kita terenyuh. Orangnya budi bahasanya dalam bahasa Inggrisnya itu memang luar biasa. Katanya ya. Saya sudah pernah sampai London. Ya, Karena di London itu kalau kita berada di tempat katakanlah wisatanya itu mereka kasih kita bunga. Ya, itu dia. Luar biasa. Iya betul. Nah jadi sebetulnya bangsa kita pun sebetulnya melakukan mengidolakan itu, ya kan? Nah itu sebabnya dan itu makanya kata Raja Ali Haji tadi ditata persoalan bahasanya dan sebagainya. Nah supaya dibagus. Kalau kita lihat orang nonton film Ramli saja lah sebetulnya anak-anak Kepulauan Riau ini kan itu kan luar biasa itu. Iya betul. Nah cara-caranya apa aja? Nah, orang kalau melucu memang lucu dia kelihatannya. Tapi kalau yang serius betul-betul. Kalau sedih betul-betul. Itu kalau menunjukkan pendekar yang betul-betul. Iya, itu. Betul. Ya. Jadi kita lanjut ke Gurindam ke-8. Ini Gurindam pasal yang ke-8. Barang siapa khianat akan dirinya, apalagi kepada lainnya, kepada dirinya ia aniaya, orang itu jangan engkau percaya. Lidah yang suka membenarkan dirinya daripada yang lain dapat kesalahannya. Daripada memuji diri, hendaklah sabar.
biar daripada orang datangnya khabar. Orang yang suka menampakkan jasa, setengah daripada syirik mengaku kuasa. Kejahatan diri sembunyikan, kebajikan diri diamkan. Keaiban orang jangan dibuka, keaiban diri hendaklah sangka. Ya, 8 ini siapa khianat? Tak mungkin. Itu orang akan melihat. Kalau kita sudah tak biasa menjaga diri kita, baik jasmani maupun rohani kita, bagaimana orang mau meniru kita? Nah, ini kan harus dijaga. Kalau kita berkhianat diri kita, orang tak akan percaya. Nah, kemudian kalau kita hanya benar kita sendiri saja, kalau orang lain salah saja juga orang tak suka, ya kan? Memuji diri itu sabar, tak perlu puji-puji saya lah. Biar aja orang yang mencerita, ya kan? Kalau memang benar itu akan diceritakan orang juga. Nah, kemudian tak perlu menampakkan jasa itu, biar juga orang menampakkan. Orang tahu kok, ya, asal memang dikomunikasikan. Nah, kejahatan diri sembunyikan, kebaikan diri didiamkan. Tak boleh. Jadi kita jahat pun kita tahu bahwa kita pernah jahat. Itu memang harus dilihat. Jangan cerita. Jangan cerita pada orang. Saya pernah loh membuat orang jatuh, ya kan, di depan laut Rambu. Nah, tak boleh. Diamkan aja lah. Itu kita menyesal, ya. Minta ampun pada Tuhan, minta maaf kepada orangnya. Saya minta maaf, itu salah saya. Tetapi tak perlu disampaikan kepada orang. Saya ini yang jadi pemukul di Batam atau di Tanjung Pinang. Perlu. Ya. Nah, yang luar biasa nih, Prof. Keaiban orang jangan dibuka. Nah, ini kunci juga ini. Gimana itu? Sama juga. Ya, sama juga. Jadi mirip saja dengan apa tadi. Kalau tadi kan yang di atas itu baik sebelumnya itu khusus menyangkut diri. Nah, kalau ini kan menyangkut orang lain juga. Aib orang tak perlulah kita buka, aib diri hendaklah tangkap. Artinya bukan perlu pula kita kemukakan. Ya, kita diam saja, tak perlu. Bahwa orang lain punya aib, kita pun punya aib. Namanya kita manusia, pasti ada kesalahan. Itu maksudnya. Bahwa yang namanya aib itu memang tak boleh dibuka. Gitu. Itu sebabnya kadang-kadang ada hal yang kontroversial, ya, ketika kita menghadapi berita-berita hari ini. Nah, kalau dilihat dari tinjauan budaya kita. Apa maksud saya? Bahwa kalau orang menceritakan kesalahan orang dalam media dan sebagainya, itu memang luar biasa itu. Katanya supaya faktanya jelas. Tetapi itu tak ada di dalam budaya kita, bangsa kita. Nah, itu sebabnya dalam berita dulu kan pakai nama singkatan, ya. Inisial. Inisial. Sekarang terus terang begitu, itu tak boleh, ya. Nah, itu pernah terjadi dalam zaman kerajaan dulu, itu orang yang melakukannya mendapat kecelakaan, negeri itu kurang bagus jadinya. Saya kira karena nilai-nilainya juga dilanggar gitu. Betul. Norma dalam hidup kita, ya kan, bahwa sesuatu itu tak bisa dibuka secara terang benderang seperti itu. Bahwa dia jahat memang jahat, tapi tak boleh. Itu tetap harga dia sebagai manusia itu harus tetap dijaga. Jangan kan manusia sekarang, hewan saja dijaga orang kan? Iya. Sekarang kita diskusi lagi tentang pasal ke-9. Ini Gurindam, pasal yang ke-9. Tahu pekerjaan tak baik, tetapi dikerjakan. Bukannya manusia, iaitulah syaitan. Kejahatan seorang perempuan tua, itulah iblis punya penggawa. Kepada segala hamba-hamba raja, disitulah syaitan tempatnya manja. Kebanyakan orang yang muda-muda, disitulah syaitan tempat bergoda. Perkumpulan laki-laki dengan perempuan, disitulah syaitan punya jamuan. Adapun orang tua yang hemat, syaitan tak suka buat sahabat. Jika orang muda kuat berguru, dengan syaitan jadi berseteru. Makna apa yang diambil dari pasal ke-9 ini? Ya. Nah, itu tadi kalau tahu pekerjaan tak baik tetapi dikerjakan kan bukan manusia, itu setan, ya kan? Nah, kemudian orang tua, saya pernah ditanya, mengapa perempuan tua tak perempuan muda? Karena perempuan tua itu kan harusnya jadi tauladan kepada anak cucunya.
Ya kan, kalau orang muda, perempuan yang masih muda melakukan kesalahan masih oke lah. Ya kan, namanya masih muda, kurang pengalaman. Tapi perempuan yang udah tua melakukan kesalahan itu bahaya itu. Padahal dialah yang harus. Itu sebabnya kata saya, ketika semua perempuan sebagai pendidik di dunia ini, baik informal maupun informal di Indonesia misalnya, itu bagus semuanya, maka Indonesia ini akan sangat-sangat bagus. Ya, karena pendidikan anak-anak kita itu terletak pada perempuan gitu. Laki-laki ini sibuk bekerja di luar, walaupun perempuan bekerja juga, tetapi anak-anak akan lebih dengar kepada ibunya gitu. Ya, makanya bahaya kalau perempuan tua yang salah, nanti penjahat-jahat, nah itu bahaya. Itu kata Ali Haji malah membandingkannya itulah iblis punya penggawa. Apa artinya penggawa? Tentara. Nah, kalau perempuan tua itu jahat, itu ibarat dia itu tentara iblis. Nah, kan luar biasa. Di samping memang dalam terminologi Islam, itu bahwa yang disebut syaitan itu, rupanya modelnya kan ada dua. Itu hakikatnya dua, yaitu jin dan manusia. Nah, ini dalam kajian Islam. Jadi artinya yang namanya iblis atau setan dia bisa menyerupai dua hal. Pertama jin atau manusia. Yang sulitnya kan kalau dia menyerupai manusia, kita kira dia manusia, padahal dia setan. Nah, kalau dia berupa setan yang kita takut, dia macam di kampung-kampung tuh hantu, itu memang terjelas kita tak akan berani dekat dia kan. Kalau dia pakai gincu, kan bahaya. Gincu tahu ya, tip-tip. Betul. Nah, itu kan bahaya. Dan itu seakan-akan selalu terjadi sekarang ini, Prof. Nah, itu dia, ya. Nah, itu bahaya. Sampailah terakhir itu. Nah, yang lawannya apa tadi? Perangai-perangai setan itu lawannya dua cuma. Orang tua hemat, baik laki-laki maupun perempuan. Hemat apa artinya? Bijaksana, arif. Nah, hemat ini bukan pandai mengumpul duit, tidak. Bukan yang menyimpan uang, tidak. Ini hemat. Ya? Bukan bahil ya? Ya. Jadi dia memang bijaksana. Orang tua yang bijaksana, iblis takut. Nah, kemudian anak muda, nah itu tadi, yang banyak belajar, buat berguru, baik ilmu dunia maupun ilmu akhirat. Ya, atau ilmu agama. Kita ke 10 sekarang. Ini Guhindam, pasal yang ke-10. Dengan Bapa, jangan durhaka, supaya Allah tidak murka. Dengan ibu, hendaklah hormat, supaya badan dapat selamat. Dengan anak, janganlah lalai, supaya boleh naik ke tengah balai. Dengan isteri, janganlah alpa, supaya malu jangan menerpa. Dengan kawan, hendaklah adil, supaya tangannya jadi kapil. Nah, dengan bapak jangan durhaka, ya. Dengan ibu hendaklah hormat. Ini artinya kita harus menghormati orang tua kita. Siapapun orangnya, ya, agama apapun kita, kalau kita tak menghormati orang tua kita, berat perjalanan hidup. Banyak dalam hidup kita ini orang yang memuliakan orang tuanya, insya Allah dia dalam hidupnya baik saja, ya, akan bagus-bagus saja. Dengan anak tadi janganlah lalai, supaya jadi ini untuk orang tua pula. Kalau anak kita janganlah lalai, itu supaya apa? Pada naik ke tengah balai. Nah, ke tengah balai ini bahasa simbolik, artinya kita dihormati orang, ya kan? Nah, sering banyak juga orang tua yang dapat malu karena persoalan anaknya, maka itu anak harus jaga. Dan itu sebabnya orang kita juga selalu mengatakan mendidik anak itu memang harus dari kecil. Kalau dia sudah terbiasa dari kecil, insya Allah besarnya sulit mau berubah. Kemudian dengan istri, jangan kita lupakan istri supaya kita tak malu, ya. Karena kalau kita apa saja perbuatan dan perilaku istri kita biarkan, kita diamkan, termasuk yang tak baik, ya itu akan memalukan kita semua sebagai keluarga. Dengan kawan hendaklah adil. Nah ini, terutama ini anak-anak muda selalu dengan kawan ini, supaya kita adil, jangan hanya untuk kita saja. Nah teman kita juga harus kita perhatikan. Supaya apa? Supaya tangannya jadi kapil. Apa tangannya jadi kapil? Maksudnya dia mau membantu kita. Kapil itu mau membantu kita? Mau membantu, ya, dia mau membantu kita. Jadi kita kapil terhadap dia insya Allah pun kapil kepada kita. Sepanjang tadi, hendaklah adil berkawannya. Ya. Adil itu maksudnya apa itu, Prof? Berkawan secara adil. Begini. Ada masanya kan kita yang punya masalah. Kita yang perlu ditolong.
ya kan? Betul. Nah, ini sederhana saja untuk memahaminya. Nah, tentu teman-teman kita yang membantu kita. Tetapi ada kalanya teman yang tadi menolong kita, dia pula yang minta bantuan kita. Ada orang, waktu dia susah, dia minta bantu kita. Ya kan? Nah, tetapi waktu kita susah, dia tak mau. Nah, itu tak boleh. Dia kan hidup ini saling memberi dan menerima. Itu maksudnya. Nah, jadi kalau kita sudah membantu teman, mestinya di dalam diri kalau orang sudah membantu kita, di dalam diri kita sudah kita niatkan, ya suatu ketika nanti ketika dia memerlukan bantuan saya akan saya bantu, atau malah bukan dia tapi orang lain, teman yang lain, nah kita bantu. Itu baru namanya cara berteman atau berkawan yang baik gitu. Nah, kita hampir di penghujung di pasal ke-11. Ini Gurindam pasal yang ke-11. Hendaklah berjasa kepada yang sebangsa. Hendak jadi kepala, buang perangai yang cela. Hendak memegang amanat, buanglah khianat. Hendak marah, dahulukan hujah. Hendak dimalui, jangan melalui. Hendak ramai, murahkan perangai. Ya. Dan pasal ke-11 ini nampaknya sudah cerita keluar daripada maksudnya dalam satu pandangan mungkin keluar dari negara itu. Hendaklah berjasa kepada sebangsa, sudah masuk mungkin ke politiknya ini. Gimana ini? Ya, ini masalah kepemimpinan. Ya, ini 2 pasal terakhir masalah kepemimpinan dan kenegarawanan. Apabila orang memperhatikan ini, siapapun pemimpinnya, nah itu insya Allah kepemimpinan akan baik. Siapapun kita harus berjasa kepada bangsa kita. Ya, kemudian kalau jadi kepala, pemimpin, nah jangan ada lagi perangai-perangai yang tercela. Kalau orang biasa tercela sedikit nggak masalah, tapi kalau ada pemimpin itu bahaya. Itu memang benar demikian. Nah, kalau kita sudah diberi amanah sesuatu, jangan dikhianati. Ya, nah tak usah kita panjang-panjang nanti orang marah pula. Kalau kita mau marah sebagai pemimpin, nah dahulukan hujah. Hujah itu argumentasi alasan, ya kan? Artinya intinya adalah ya pikirkanlah baik-baik. Ya, tak ada gunanya marah itu. Marah itu ada unsur pertama yang menyebabkan kita marah itu setan, kata Raja Al-Haji. Nah, kemudian kalau kita mau orang lain malu pada kita, menghormat kita, maka jangan melalui, jangan melakukan tindakan yang di luar batas. Gitu. Nah, kemudian kalau hendak ramai, murahkan perangai. Ini diterapkan oleh pemimpin-pemimpin kita zaman dahulu. Begitu negeri itu harus ramai, nah maka pemimpinnya itu memang orangnya, memang orang-orang yang budiman, murah perangainya. Kita lanjut ya ke yang ke-12 ya. Ini penting ini. Iya. Ini penting untuk pilkada di Desember ini. Oh ya. Jadi yang ke-11. Yang ke-11 ini cocok ini untuk mencari pemimpin sesuai dengan Gurindam yang ke-11. Nah, mestinya bukan begitu. Mestinya kan begitu. Kalau ini pun dilihat oleh bukan hanya para milenial, dan kalau milenial bagus juga. Jadi kalau mereka mau memilih pemimpin harus dengan ciri-ciri seperti ini. Betul. Insya Allah, kalau untuk Kepulauan Riau atau Indonesia, kalau kita dapat memilih pemimpin dengan karakter macam ini, itu luar biasa. Tapi kadang-kadang sering juga kita kata orang memilih dalam karung itu apa tuh? Nah, itu kucing dia. Dalam karung. Iya, jadi tapi kucing dalam karung ini kucing garong lagi. Ya, itu. Dalam era demokrasi ini sebetulnya yang paling menentukan kita. Ya. Kita. Nah, kalau kita mau melihat karakter orang seperti ini, tadi ada Bang Bur tadi, itu luar biasa perjuangannya. Ya, saya lihat ada tadi gambar beliau tadi. Ya. Itu, waduh. Berjuang untuk rumah adat saja, rumah berciri khas Melayu itu sampai mau apa tuh, luar biasa saya katakan. Orang seperti ini yang harusnya jadi pemimpin di Kepulauan Riau ini, ya kan, yang menjaga adat budaya tradisinya dengan nilai-nilai yang memang diajarkan oleh nenek moyang kita. Nah itu sebagai salah satu contoh lah, ya, jadi bukan apa-apa. Nah, jadi kepada adik-adik kita yang milenial nih, kalau memang ke depan ini mau cari pemimpin yang bagus, yang seperti ini. Sesuaikan dengan pasal ke-11 Gurindam 12. Di penghujung kita kembali daripada Gurindam ke-12. Ini Gurindam pasal yang ke-12. Raja mufakat dengan menteri,
seperti kebun berpagakan duri. Betul hati kepada raja, tanda jadi sebarang kerja. Hukum adil atas rakyat, tanda raja beroleh inayat. Kasihkan orang yang berilmu, tanda rahmat atas dirimu. Hormat akan orang yang pandai, tanda mengenal kasa dan cindai. Ingat akan dirinya mati, itulah asal berbuat bakti. Akhirat itu terlalu nyata kepada hati yang tidak buta. Silakan, Prof. Gurindam yang terakhir, Gurindam 12. Baik, nah ini juga nilai Pancasila yang sangat jelas, ya, mufakat itu. Kita hidup ini, apalagi tadi pemimpin, ya katakanlah kalau ini kan raja, kita gubernur kah, wali kota, ya kan, bupati, ya, termasuk ke atas presiden kita itu harus sama kompak dengan menteri-menterinya, yang membantunya. Jangan nanti pimpinan mengatakan lain, anak buahnya mengatakan lain. Bagaimana rakyat mau percaya, ya? Nah, tapi kalau sudah mufakat, nah insya Allah itu seperti kebun berpagarkan duri. Artinya tak dapat ditembus oleh sesuatu yang sifatnya jahat. Betul hati kepada rakyat. Jadi kepada pemimpin pun kita jangan sangka melulu, berprasangka melulu bahwa orang itu tak bagus, tak benar juga, ya kan? Lihat dulu apa kinerjanya, gitu. Nah kemudian pemimpin harus adil kepada rakyat. Kalau memang COVID ini memang ada hal-hal yang memang dibantu untuk masyarakat, ya jangan disembunyi-sembunyikan, jangan dikurang-kurangkan. Itu bahaya. Bahayanya bukan hanya sekarang, nanti kita tutup itu dengan Gurindam 12 itu. Ya. Nah, itu hukum adil atas rakyat, tanda raja, tanda pemimpin beroleh inayat. Inayat apa? Pertolongan. Ini pertolongan orang biasa, tapi pertolongan Tuhan, kata Raja Haji. Kalau kita yakin itu, ya insya Allah. Kasihkan orang berilmu, tanda rahmat atas dirimu, hormat akan orang yang pandai, tanda mana. Jadi dari dulu pemimpin-pemimpin kita, pemimpin Nusantara, bukan Melayu saja. Ini sangat hormat. Itu Raja Haji yang menciptakan Gurindam 12 ini bukan raja, ya kan? Nah dia hanya almarhum itu hanya jadi penasihat sultan saja, tetapi sangat dihormati oleh pemimpinnya. Nah itu karena apa? Ini memang ajaran yang baik. Dia mungkin bukan jadi pemimpin formal yang paling atas, tetapi dia mengerti ilmu-ilmunya. Nah, jadi itulah yang harusnya diajak bermusyawarah, bertukar pendapat, dan sebagainya. Tak dapat diterima semuanya, pembagian yang bagus itu, ya kan? Nah kemudian, nah ini dia, ingatkan dirinya mati, itulah asal berbuat bakti. Mengapa? Nah kata Raja Haji, sehebat apapun kita, dan itu memang benar dalam kehidupan, dan benar kata Tuhan bahwa kita akan mati. Nah karena kita akan mati, itulah kita melakukan bakti kepada di dunia ini. Apa sebab? Akhirat itu terlalu nyata kepada hati yang tidak buta. Karena apa? Sesudah mati kita akan hidup kembali. Hidupnya di alam akhirat yang kekal abadi. Apapun yang kita lakukan di dunia ini, itu akan diperhitungkan di akhirat kelak. Itulah sebabnya Raja Haji memulai ini dengan barang siapa tiada mengenal agama, sekali-kali tiada boleh dibilangkan nama. Nah itu sebabnya. Kalau tadi kita sudah mulainya dengan bagus, itu kita tutup dengan bagus, itu insya Allah kita akan menjadi manusia yang akan dikenang orang sampai kapanpun. Contoh yang paling nyata ya Raja Haji, ya kan? Meninggalnya tahun 1873. Sampai hari ini bicarakan orang. Ya banyak juga pahlawan, tetapi tak hebat perbincangan orang tentang Raja Haji. Ya. Nah, dalam hal karya yang dia buat. Kenapa itu tadi? Karena dia menyadari benar bahwa ingat dirinya mati, itulah asal berbuat bakti. Dan ini bukan pengalaman satu orang, pengalaman sangat banyak orang. Untuk anak-anak muda zaman sekarang, itulah yang paling diperhatikan. Apapun prestasi kita, tapi kalau hanya untuk diri kita sendiri, keluarga kita, banyak orang yang bisa melakukannya. Tetapi kalau untuk masyarakat banyak, untuk bangsa, nah itu hanya orang-orang tertentu. Nah, saya kira itu. Ya, hari ini podcast saya mendapat satu anugerah pembicaraan tentang Gurindam dan mendapatkan narasumber yang pas, Profesor Abdul Malik, dan ini adalah karya dahsyat Raja Haji dan Prof dapat menjelaskan juga secara dahsyat. Terima kasih Prof, dan cakap kita cakap berguna, cakap kita tetap kita lanjutkan bagi budaya Melayu yang akan terus kita pertahankan sampai ke akhir hayat.
Oke, Ya, Prof. terima kasih. Cakap. Ya. Jangan tak cakap. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Jangan lupa tonton Cakap, Jangan Tak Cakap, subscribe, like, and share.